Terima kasih. Amin. Baiklah, Pendeta Paul dan Harold, kami berikan waktu yang indah ini, kesempatan kepada pendeta untuk menyampaikan pekabaran Tuhan pada malam hari ini. Baik, selamat malam untuk Colorado kepada saudara-saudara kami sekalian. Selamat malam. Apakah? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saudara-saudaraku, terima kasih untuk Tuhan atas kesempatan yang indah dan kami boleh mendapat waktu undangan dari Om Simorangkir Gereja di Colorado. Terima kasih untuk lagu spesial yang menguatkan kita. Ini malam permintaan doa di Colorado waktu ini ya. Terima kasih, saya sangat terharu dan luar biasa bagaimana berkat Tuhan kepada masing-masing kita. Secara khusus kepada Gereja Colorado, Om Simorangkir yang sudah mengundang saya juga kaget ketika ditelepon, ini telepon dari mana? Ya, tiba-tiba kami berbincang dan diundang untuk berbicara. Dan saya tidak pernah bayangkan dan tidak pernah terpikirkan untuk dapat berkesempatan bergabung dengan gereja di Colorado. Saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya akan share screen. Baik, terima kasih. Sudah kelihatan? Ya, pendeta. Ya. Baik, firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada saat ini yang berjudul hidup ini adalah kesempatan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami menyampaikan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena berkat perlindungan Tuhan yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Di waktu ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu dan kesaksian pengalaman di dalam pekerjaan pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, dan firman ini boleh kami terima di dalam hidup kami, menjadi satu pelajaran yang berharga untuk mana kami boleh melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Berkatilah acara kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Horas, selamat pagi dari Sumatera. Tepatnya saya melayani di distrik Dairi Selatan. Ini adalah daerah Sidikalang, tetapi kami tinggal di daerah pegunungan. Kalau mungkin juga ada orang-orang Indonesia yang ada di Colorado yang punya kampung di sini, namanya Parbuluan 6. Dan kami melayani 4 gereja di tempat ini, dan saya baru mau 4 tahun di tempat ini. Ini adalah keluarga kami. Ini istri saya, namanya Ida Royani Panjaitan. Dan anak kami 2, yang paling besar namanya Edgar. Dia sekarang kelas 2 SMP. Dan yang kedua namanya Ifudia. Dia sekarang kelas 3 SD. Sekolah di SD SMP Advent yang ada di Lumban Gambiri ini. Sekitar 1,5 kilometer dari gereja kita atau di mana rumah kami melayani. Dan kami sudah menikah sekitar 14 tahun. Saudara-saudariku, pengalaman kami di tempat ini sangat luar biasa. Tetapi saya belum menunjukkan ini. Saya mulai pekerjaan pelayanan ini di SLA PTSN. Setelah saya tamat
tahun 2004 jurusan teologi, lalu Sela menawarkan saya untuk menjadi pegawai, menjadi kepala asrama. Tadinya saya sudah mau berangkat ke Sumatera Selatan untuk melayani, tetapi wakil rektor menawarkan saya untuk melayani bekerja sebagai kepala asrama. Saudara-saudaraku, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Saya menerima pekerjaan ini dan saya mulai tahun 2004. Masih muda, kemudian saya tidak punya pengalaman. Pengalaman saya hanya saya memang tinggal di asrama. Dan saya sudah tahu bagaimana kepala asrama itu untuk mengatur anak-anak ini, membangunkan, lalu memperhatikan mereka. Demikianlah mungkin yang saya bayangkan kalau saya menjadi seorang kepala asrama. 13 tahun lamanya saya menjadi kepala asrama. SMP, SMA, dan college. Saya melayani 13 tahun dengan pengalaman mungkin yang saya alami ya menjadi satu kekuatan bagi saya. Inilah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk melayani. Bagaimana saya harus menjaga anak-anak SMP, kemudian SMA. Dan ini adalah masa-masa yang sangat sulit untuk bagaimana kita berbaur dengan anak-anak SMP dan SMA. Ini menjadi pengalaman yang saya tidak bisa lupakan dan menjadi satu pengalaman yang luar biasa di dalam hidup saya sampai saya melayani menjadi pendeta dan ditempatkan di gereja. Saudara-saudara, pengalaman yang sangat berharga ini adalah bagaimana saya harus memperhatikan anak-anak ini. Ada yang sakit, ada yang mungkin mereka yang ada masalah, bahkan kehilangan, ada yang mungkin mereka tidak bisa melakukan pekerjaan tanggung jawab mereka. Saya harus urus semuanya. Apalagi anak asrama, mungkin ada anak asrama juga yang ada di Colorado ini dulu di Indonesia ini ya. Kalau mereka lari dari asrama, kita harus cari maupun sampai pagi, jam berapapun itu anak itu harus dapat. Kita harus kembalikan ke mana? Ke asrama dengan selamat. Banyak lagi hal yang menjadi pengalaman di asrama. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan guru, dosen, dengan orang tua yang mungkin mereka kurang pas, ya kita harus menghadapi semua itu. 13 tahun, saudara-saudariku, saya menjadi kepala asrama dan saya ditempatkan di distrik dari selatan ini dan saya merasa juga bingung apa yang harus saya lakukan. Saya ini seorang yang biasa dengan anak-anak. Bagaimana saya bisa berbaur dengan apa? Dengan orang tua. Tentunya ini menjadi satu pergumulan pribadi saya. Tetapi Tuhan memberikan kesanggupan kepada yang mau melayani. Saudara-saudara, ini adalah perlawatan kami ke Tombak Sibira. Jadi ini perjalanan sekitar mungkin 5 kilometer. Ya, kalau hujan beginilah kondisi daripada jalan itu ya, karena memang masih bercampur tanah dan perjuangan yang cukup berat. Kadang-kadang kita bisa juga menemukan masalah ya, masalah pasti ada. Mungkin pecah ban, kita harus paksakan itu turun ke bawah. Kita tinggalkan istri di gunung, lalu kita pergi ke kampung untuk memperbaiki sepeda motor, lalu kita kembali lagi ke mana? Ke gunung untuk menjemput. Dan di tempat ini ada beberapa keluarga orang Advent yang kita lawat dan kita berikan kepada mereka pelayanan kepada mereka. Demikianlah kondisinya. Nah, ini kita pergi perlawatan ke ladang anggota jemaat. Ya, setiap hari kita akan pergi melihat anggota-anggota kita yang bekerja di ladang dan banyak di sini tanaman, ada jeruk, kemudian tanaman-tanaman mereka kerjakan. Lalu mereka yang berserah kalau harga-harga ini menjadi turun, mereka sangat susah sekali. Ia adalah yang akan memberikan kekuatan pada mereka ya, semangat supaya walaupun harga turun, modalnya sudah tidak kembali, kemudian banyak lagi
alami ya, tetapi kita datang memberikan kekuatan, berdoa kepada mereka sehingga mereka beroleh di balik apa yang terjadi. Demikianlah yang kita lakukan. Ini juga keluarga-keluarga yang non Advent yang juga di gunung ya. Kita harus berjalan ke sana 2-3 kilometer dan inilah kondisi rumah mereka. Ya, namanya juga serba kekurangan ya. Ya, ini dua ini kakak beradik. Ini baru napi 70. Suaminya meninggalkan mereka. Dan mereka bersama-sama berjuang hidup anak mereka dan kami sering melawat dan memberikan semangat kepada mereka dan mudah-mudahan kedua ibu ini dan anak-anaknya nanti akan boleh dibaptiskan untuk menjadi anggota gereja kita. Kami juga memberikan sumbangan kepada mereka, Dorcas, dan inilah yang kami lakukan di tempat ini. Kami juga memiliki kegiatan-kegiatan, kan ada Hari Ibu, kemudian juga kami juga menyelenggarakan Peslani ya di tempat ini. Kalau kita bergerak, kalau kita bersemangat, maka anggota itu akan apa? Akan bersemangat. Jadi kami selalu menyemangati anggota-anggota ini. Kalau tidak pernah dilakukan, mari kita lakukan. Kalau seperti yang biasa katanya, jangan kita buat yang luar biasa. Sehingga mereka merasakan kebersamaan yang tua, yang muda, yang mungkin dia terbatas, tidak bisa. Ayo opung, ayo kakak, semuanya kita undang untuk apa? Untuk ikut terlibat di dalam segala pelayanan dan kegiatan di dalam gereja. Kami juga mengadakan baptisan. Saudara-saudariku, ini dia. Kami juga mengadakan kebaktian, kebangunan rohani, dan kami juga membawa jiwa-jiwa dibaptiskan, dan bahkan orang-orang yang mungkin tidak mengenal kebenaran, kami kunjungi, kami berikan pelajaran, mau panggil untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan inilah kegiatan di dalam memenangkan jiwa-jiwa yang kami lakukan di tempat di mana kami melayani. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Mazmur 90 ayat 10 dan 12, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan yang mulai kami melayani dari SLA PTSN selama 13 tahun. Saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena saya merasakan hidup ini ada waktunya. Ada situasi yang mungkin sangat berat yang saya akan hadapi. Tetapi saya selalu percaya Tuhan akan memberikan kesanggupan dan kekuatan. Saya juga percaya saudara-saudaraku yang ada di gereja Colorado mungkin memiliki banyak juga perkara dalam hidup ini. Tetapi kita juga merasakan bahwa tangan Tuhan yang kuat itu akan memberikan kepada kita kelepasan. Kita menyadari hidup kita ini tidak lama. Dan saya menyadari itu. Itu makanya saya memutuskan untuk mengambil jurusan teologi ini. Dan saya juga memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Kalau saya bayangkan bagaimana saya menjadi seorang kepala asrama dengan jumlah anak-anak SMP, SMA, asrama putra SLA, PTSN sekitar 170 sampai 200 anak-anak yang saya harus kelola, kendalikan. Dan saya harus bangun 4 pagi. Saya bangunkan semuanya. Suruh mandi, dibantu dengan monitor. Kemudian saya akan renungan bersama dengan mereka.
Kemudian saya akan mengajar lagi. Kemudian ada lagi anak yang mungkin bermasalah. Saya dipanggil. Pak Haro, tolong ada masalah. Ada yang sakit, belum makan. Lalu saya beli makanannya. Ay Pak, ini masih mau berobat. Saya antar ke tempat perobatan. Ada yang kakinya terkilir. Saya bawa dia berkusuk. Semua persoalan yang ada itu saya harus bisa atasi. Puji Tuhan, istri saya juga sangat luar biasa mendukung daripada pelayanan ini. Dan dia juga bersama dengan saya melakukan apa yang bisa dilayani. 13 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan, perlindungannya, dan dia berikan kekuatan kepada saya untuk mana boleh membawa anak-anak ini. Mereka bersekolah, belajar, sudah tamat, dan mereka merasakan juga apa yang saya boleh lakukan kepada mereka. Dan 4 tahun perjalanan saya, saudara-saudaraku, di dalam pelayanan ini, di gereja ini, saya juga melakukan hal yang sama. Saya mau melawat semua anggota, saya berdoa, kami boleh bersama-sama melakukan pelayanan. Dan juga membagikan, saya meminta daripada saudara-saudara yang lain, kami mencari donatur. Kami menolong mereka, membantu, dan memberikan apa yang bisa kami lakukan di tempat ini. Puji Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa lewat tangan-tangan yang mau memberikan kepada yang berkekurangan. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Saudara-saudaraku, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini sangat singkat. Waktu kita ini sangat singkat. Hidup kita ini memiliki keterbatasan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di depan kita dan bagaimana di depan kita. Tetapi bila mana kita menyadari bahwa kita harus melayani, maka kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa menyanggupkan kita. Saudara-saudaraku, inilah pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada diri saya juga di dalam pelayanan ini. Apakah arti daripada hidup ini? Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, mengapa Tuhan memberikan saya kesempatan? Saudara-saudara, inilah yang selalu terngiang di dalam hati saya. Ini ada dikasih waktu, kesempatan, layani. Saudara-saudara, bahkan kalau ada kehilangan di asrama, atau bahkan ada sesuatu hal persoalan yang sangat besar, saya harus hadapi. Bahkan mungkin ada yang mungkin bermasalah, tidak senang. Bahkan mungkin mereka mengadu kepada polisi dan yang lain-lain. Saya harus menghadapi. Ada yang kehilangan, mungkin mereka menuntut. Saya harus kembalikan, saudara-saudara. Saya harus bertanggungjawabkan itu, saya berikan kepada mereka. Saya relakan itu. Dan ini merupakan satu komitmen yang ada dalam diri saya. Mengapa saya dapat menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan sekarang? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Saudara-saudara, saya percaya lewat kesehatan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan ini, maka saya memiliki komitmen untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan saya ini. Karena kesempatan tidak datang 2 kali, saudara. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang pada zaman Nuh 120 tahun untuk bertobat. Tetapi mereka tidak menggunakan itu. Tidak mengambil kesempatan itu. Akhirnya mereka apa? Mereka menyesal. Seringkali juga kita menunda-nunda waktu. Bahkan kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk melakukan, untuk melayani. Tetapi kita sering menunda-nunda. Sering kita berpikir besok saja. Mungkin lain waktu. Dan itu berlalu dan tidak bisa kembali lagi. Sehingga pada akhirnya ketika waktu tidak bisa lagi, maka kita merasakan apa? Penyesalan. Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh karena menyia-nyiakan kesempatan. Karena mereka melakukan
dosa itu dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pengalaman yang saya rasakan dalam kehidupan saya, yang menguatkan saya untuk memberikan pelayanan seutuhnya di tempat ini. Ada banyak hal yang mungkin akan kami lakukan lagi di distrik ini untuk memperdengarkan pekabaran kasih Tuhan kepada banyak orang. Biarlah kami dikuatkan dan biarlah berkat Tuhan yang kami terima, kami boleh gunakan sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat dan kepujian bagi nama Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat kita kesempatan ini. Buatlah waktu lebih serius dengan Tuhan kita, bersekutu dengan Dia yang menjadi sumber daripada segala kekuatan kita, sumber daripada segala kesanggupan kita, sumber dari segala apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Kemudian buatlah waktu dan kesempatan dengan keluarga, saling menguatkan, berbagi, sehingga kita memiliki planning rencana untuk melakukan pelayanan. Demikianlah apa yang saya rasakan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami berbagi istri dengan anak-anak. Bahkan anak saya juga, kalau saya tidak memiliki atau tidak ada waktu, maka saya akan meminta tolong kepada anak saya untuk membawa istri saya. Kalau ada kegiatan-kegiatan BWA ke tempat yang jauh, saya sudah latih dia untuk membawa sepeda motor. Bahkan dia juga sekarang sudah bisa membawa kendaraan mobil. Untuk mana dia boleh apa? Membawa tetangga-tetangga kami yang ada di tempat ini untuk dapat dilayani, jemput untuk melakukan segala aktivitas mereka. Yang terakhir, buatlah waktu dan kesempatan dengan sahabat dan saudara-saudara kita. Hubungan yang baik dengan para tetangga, dengan orang di sekitar kita akan memberikan dampak yang sangat baik kepada pelayanan kita. Bagaimana kita boleh menunjukkan Tuhan di dalam kehidupan kita, walau mereka mungkin tidak seiman dengan kita. Dan itu kami rasakan di tempat ini. Saya sangat boleh berhubungan baik dengan para tetangga kami di tempat ini. Bahkan kami membuat KPA, pertemuan-pertemuan doa di tempat mereka untuk saling menguatkan satu dan lain. Inilah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, teristimewa kepada kami yang menjadi pengalaman kami di tempat ini, bahwa Tuhan itu luar biasa. Waktu yang diberikan kami tidak sia-siakan. Mudah-mudahan kami juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk lebih banyak lagi melakukan pelayanan di tempat ini. Dan biarlah kasih Tuhan yang boleh memberkati kita menjadi pengalaman juga kepada saudara-saudara kami, orang tua kami yang ada di Gereja Colorado. Pelayanan, hidup, dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani sesama manusia. Inilah doa dan harapan kita, agar di mana waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, kesempatan yang ada ini boleh kita gunakan untuk melayani sesama kita manusia dan menyampaikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. 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 Amin, Pendeta. Baiklah, saudara, kita telah baiklah, saudara. Sebelum kita menutup doa tutup dibawakan oleh Pendeta Paul dan Haro, kami mengundang untuk special song dari Bapak Simpson Pangaribuan. Waktu yang indah ini, kami persilakan. Simpson? Ya, dengaran suara saya? Ya, terima kasih.
hilangkan ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Turut dengan setia tangan, Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu kesukaan, aku tetap merasa aman karena Tuhan yang menentangkan. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku Tuhan, ku hanya harap padamu, hatiku kesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku habislah dan aku dalam menang, tidak takut maut pula bila ku tiba di seberang. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Karena Tuhan pimpin aku. Karena Tuhan pimpinku. Amin. Baiklah, Pendeta Polden Haru, kami persilakan untuk doa tutup. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar, Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, oleh karena kesempatan ini kami sudah membagikan firman-Mu, dan biarlah firman ini Tuhan satu pengalaman di dalam pelayanan, dan Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami di dalam hidup kami untuk melakukan yang terbaik, untuk memberikan pelayanan bagi sesama kami. Puji hormat bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan masing-masing kami boleh menyadari waktu kami yang singkat di dunia ini, agar kami boleh menggunakan dengan sebaik mungkin untuk dapat berserah kepada Tuhan dan membagikan berkat kasih Tuhan kepada orang-orang di sesama kami. Kami berdoa secara khusus kepada keluarga besar gereja yang ada di Colorado. Tuhan urapi berkati seluruh jemaat. Berikan kesehatan yang prima, jauhkan segala penyakit teristimewa pandemi COVID-19 yang kami hadapi pada saat ini di dunia ini. Bahkan kami dengar tadi negara bagian Colorado nomor 3 di USA dan terkhusus juga di Indonesia. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan kepada kami kekuatan agar kami boleh secara fisik dan mental dapat menghadapi ini, sehingga kami boleh mengendalikan pikiran kami dan segala sesuatu yang mungkin yang terjadi, kami boleh menghadapi dengan terang oleh karena kuasa Tuhan yang menolong kami. Berkatilah kami Tuhan untuk mengakhiri acara perbaktian ini.
Kiranya Bapalah yang boleh menuntun menyertai kami, memberikan kepada kami kekuatan sukacita, dan memberkati kami, dan memberikan kecukupan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan Juru Selamat yang menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin. 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 Baiklah, kita berikan kesempatan kepada Pendeta Yoram untuk menyampaikan sesuatu. Ucapan terima kasih. Pendeta Yoram, kami persilakan. Atas nama juga Colorado kami mengucapkan banyak terima kasih. Pelajaran yang begitu indah, kiranya Tuhan memberkati pendeta bersama istri, anak-anak, dan juga umat-umat yang dijaga dan digembalakan. Tadi pendeta singgung Sidikalang. Saya sudah pernah di sana pendeta. Di keluarga Oh Sianturi. ya, Keluarga Sianturi. Ya. iya, Ada, yang di Surabaya Pak. iya, tapi waktu itu kami di sana, bapaknya masih hidup waktu itu. Opung Sianturi masih hidup. Ya. Pergi ke pasar, dekat pasar rumahnya. Iya Makan betul, iya. Iya. Bagus Sidikalang, bagus ya. Terima kasih ya pelayanannya, Tuhan berkati. Ya, ya Om, sama-sama. Baiklah, saudara. Terima kasih Pendeta Yoram. Besok pembicara kita adalah Bapak Yance Pua. Beliau adalah evangelis juga dari Balikpapan, akan berbicara untuk mengisi acara kesaksian dan doa besok malam. Jadi itulah kami undang kepada saudara-saudara yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir, dan juga Bang Simpson yang memberikan satu firman Tuhan melalui lagu, dan juga Pendeta Olden Haru. Salam buat keluarga pendeta dan jemaat di mana pendeta melayani. Salam hormat kami dari Gereja Colorado Indonesian American Adventist Church. Ya Om, sama-sama. Salam disampaikan. Ya. Ya. Jangan lupa ada hari Rabu di rumah Ellen Huta Barat. Oke, Rabu ya. Ya, baiklah. Ya. Baiklah saudara, kami ucapkan selamat malam dari Colorado. Dan sampai jumpa besok malam jam 8 waktu Colorado dan waktu Indonesia jam 9 Indonesia Barat. Dan juga untuk Timur dan Tengah jam 10. Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa besok malam. Shalom. Sampai jumpa. Ya, salam pendeta.